Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau domba dan membagikan dagingnya kepada orang-orang yang kurang mampu. Indonesia dengan keanekaragaman budayanya memiliki berbagai tradisi untuk merayakan Lebaran Haji ini. Apa sajakah tradisi Idul Adha tersebut? Nonton videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Tradisi manten sapi atau pengantin sapi adalah cara warga Pasuruan untuk menghormati hewan kurban yang akan disembelih. Daya tarik dari tradisi ini adalah, sapi yang hendak dikurbankan akan dimandikan lalu kemudian didandani secantik mungkin layaknya pengantin. Hewan tersebut juga dikalungkan bunga 7 rupa, lalu dibalut dengan serban, sajadah dan kain kafan sebagai tanda kesucian orang yang berkurban. Setelah didandani, sapi akan diarak menuju masjid setempat untuk diserahkan kepada panitia kurban. Setelah disembelih, sapi akan diolah dan disantap bersama-sama. Di daerah Maluku Tengah, masyarakat negeri Tulehu memiliki tradisi Idul Adha yang bernama Kaul Negeri dan Abdau. Tradisi ini merupakan acara adat yang dilakukan dengan cara menggendong 3 kambing menggunakan kain oleh para pemuka adat dan agama setelah usai sholat Idul Adha. Kambing yang digendong dengan kain tersebut kemudian diarak mengelilingi desa sambil diiringi alunan takbir dan salawat menuju ke pelataran masjid. Kambing dan hewan kurban lainnya kemudian disembelih selepas asar. Dan ini merupakan kaul negeri untuk menolak bala dan permohonan perlindungan kepada Allah bagi negeri Tulehu dan masyarakat setempat. Perlu diketahui, tradisi tersebut sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu setelah terbentuknya pemerintahan otonom yang bersyariat Islam sekitar 1600 Masehi dan diselenggarakan secara terus-menerus hingga saat ini. Tradisi yang berasal dari wilayah Goa Sulawesi Selatan ini bernama acara Kalompowang dan bersifat sakral. Umumnya, acara Kalompowang dilakukan selama 2 hari berturut-turut menjelang dan pada saat Hari Raya Idul Adha. Acara Kalompowang merupakan acara ritual pencucian benda-benda peninggalan kerajaan Goa yang masih tersimpan di Istana Balalompoa. Upacara ini digelar di rumah adat Balalompoa atau Istana Raja Goa. Inti dari tradisi acara Kalompowang adalah pembersihan dan penimbangan salokowa atau mahkota. Berdasarkan catatan sejarah, pertama kali prosesi tersebut dimulai sejak pemerintahan Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Alauddin, Raja Goa yang pertama kali memeluk agama Islam. Tradisi apitan merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki berupa hasil bumi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di Semarang, tradisi ini biasa diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan arak-arakan Gunungan Palawija dengan diisi oleh hasil tani dan ternak milik masyarakat. Nantinya, hasil tani yang diarak ini akan diambil secara berebutan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dipercaya menjadi kebiasaan para wali Songo dahulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur di perayaan Idul Adha. Tradisi apitan juga diramaikan dengan hiburan khas kearifan lokal yaitu pertunjukan wayang. Tradisi gamelan sekaten dipercaya merupakan dakwah dari Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam di tanah Cirebon lewat kesenian. Tradisi ini disebut tradisi gamelan sekaten yang selalu dibunyikan setiap perayaan hari besar agama Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi penanda perayaan hari kemenangan. Rangkaian gamelan dibunyikan sesaat setelah Sultan Keraton Kasepuhan keluar dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Gamelan sekaten merupakan rangkaian alat musik yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyiarkan Islam. Kala itu masyarakat yang menonton gamelan harus membayar, namun bukan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga kita semua bisa meneladani ketaatan dan ketulusan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam berkorban untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.